miris, menyesakkan dada setiap masyarakat sampai kita berpikir apa perlu kita bayar pajak lagi, Prof. Dan jangan sampai chaos. Itu yang penting bagi saya. Oke lah, pemerintahan bisa berganti, menteri berganti, tapi negara tidak boleh bubar. Bahasa Prof Wawan tadi sudah 8 penjuru ya, kalau kata Prof Mahfud itu 8 penjuru mata angin itu sudah dirasuki korupsi di mana-mana. Jadi kemanapun kita menoleh ada adanya korupsi di sana. Sahabat Banten Podcast, saat ini sungguh saya merasa senang, bangga karena dihadiri kembali oleh 2 profesor. Artinya kita akan mendapat kembali pencerahan, ilmu, dan terakhir diskusi dengan Prof Syihab dan Prof Soleh, Prof Wawan. Saya bilang kalau diskusi dengan profesor kita akan selalu dahaga. Apalagi di musim dahaga. Semakin dalam kita diskusi itu akan semakin asik gitu. Nah, sahabat, saya berharap Anda bukan saja menyimak, tapi juga mampu bersikap atas persoalan yang akan kita angkat. Namun saya perkenalkan sekali lagi, walaupun kedua tokoh ini sudah tidak asing untuk kita, masyarakat di Banten, ada Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD. Assalamualaikum para pemirsa di mana berada. Beliau adalah Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, makasih. Periode 2021-2025. Masih panjang nih, Prof. Melewati masa pemilu ke depan. Jadi rebutan, Prof. Ya. Kampus itu. Nah, kemudian juga sudah hadir Profesor Dr. Haji Ahmad Syihabuddin MSI. Beliau saat ini adalah Dekan FISIP Untirta. Dan Prof, mohon doanya, beliau calon rektor Untirta. Amin. Periode 2023-2027. Makanya periodenya harus dicantumkan nih, Prof. Supaya kita sama-sama tahu bahwa diskusi ini bukan hanya persoalan dihadiri oleh rektor dan calon rektor, tapi juga ilmuwan dan pemimpin. Insyaallah. Nah, sahabat, apa yang akan kita diskusikan tentu saja sudah hampir sebulan lebih ke belakang sampai saat ini kita dibuat greget, dibuat marah, dibuat kesal kira-kira, berawal dari penganiayaan salah seorang anak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini merebak semua kemana-mana, Prof. Betul. Imbasnya. Dan yang terakhir yang sangat miris, menyesakkan dada setiap masyarakat sampai kita berpikir apa perlu kita bayar pajak lagi, Prof. Ketika muncul berita 349 triliun diduga menjadi sebuah transaksi tidak jelas, dari mulai pencucian uang, gratifikasi dan sebagainya. Itu uang siapa itu, Prof? Banyak bener gitu. Dan ada juga analisa yang rame di medsos ketika ini diakumulasi dari tahun 2000 katanya. Mungkin sekitar satu anggaran APBN bisa terkumpul, karena kasus ini kan tidak berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari kejahatan RAT misalkan, tapi komplotan kan ya, Prof. Begitu. Dan seterusnya, cerita ini banyak berkembang sehingga diskusi ini akan menarik kalau kemudian saya coba tanyakan dulu ke Prof Wawan, apa sesungguhnya yang terjadi dengan mentalitas penyelenggara negara kita, Prof? Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di mana berada, alhamdulillah di sore jelang berbuka ini bersamai podcast bersama Bang Ahmad Ihsan Siap, Prof. dan Prof Syahabuddin. Saya diingatkan oleh kiai saya, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau nggak diamalkan tuh bagai pohon yang tak berbuah. Kemudian yang kedua, knowledge is power, but character is more. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tapi akhlak di atas itu. Ketika Bang Ihsan menyatakan greget atau kesal, saya mungkin lebih dari itu. Tapi sebagai akademisi perlu jalan keluar yang tidak keluar jalan. Dan salah satunya ya penyampaian melalui ini. Ya. Karena itu saya berterima kasih. Sebab dakwah sekarang ini harus didekati dari berbagai jalur. Dulu nggak ada podcast, sekarang ada podcast. Kita harus masuk untuk pencerahan sekaligus juga mengibarkan dua hal, sekali lagi dua hal, perbaikan dan kebaikan. Sehingga ketika nanti anggap saja ini jamu pahit, itu jangan sampai ada yang salah paham salah, salah memahami. Sehingga katakanlah saya sendiri yang dibicara dibunuh tanpa sebab misalnya tuh. Ya kita sebagai warga negara yang apalagi dalam demokrasi, kita harus dewasa dan menyadari akan besarnya tantangan ini. Saya berani mengatakan knowledge is power, character is more, karena memang kata Pak Mahfud itu sendiri. Nah itu ya sudah, itu seluruh penjuru mata angin sudah dikungkung oleh darurat korupsi. Dunia pendidikan dengan ditangkapnya dalam tanda kutip dua oknum rektor ya, misal itu kepolisian dengan kasus Sambo-nya misalnya. Dua oknum rektor di mana aja, Prof? Ya, Di Lampung dan di Udayana itu. Udayana itu. Kemudian di pertambangan. Kemudian di hampir di semua lini. Sampai lagi terjadi COVID saja itu masker masih ada. Menyalahgunakan. Gitu. Karena itu ketika ada sang sosok semua, ya memang itu panggilan nasihat kiai saya, al ilmu bila aman kata jari bila aman. Kalau nggak diamal, nah saya pikir ini siapa? Oh ini mungkin sudah, sebab tidak semua ada yang kebetulan, Pak. Wa ma tasyauna illa yasha'allah. Terlepas ya Pak Mahfud pasti manusia biasa, ada plus minus. Tapi dalam situasi sekarang ini negara memang harus segera diselamatkan. Dan jangan sampai chaos. Itu yang penting bagi saya. Oke lah pemerintahan bisa berganti, menteri berganti, tapi negara tidak boleh bubar. Tidak boleh bubar. Hanya karena perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus malu sekali, harus malu. Saya kadang-kala nangis kalau sudah kata-kata ini. Para pendiri republik ini yang tergabung di NU, Muhammadiyah, versis Al-Khiriyah, mereka nggak sempat dapat gaji, mereka nggak ada sempat piagam, mereka nggak sempat dapat tukin, mereka nggak sempat dapat honor, nyawa dipersembahkan. Kita yang tinggal meneruskan mengisi pemerintahan, mestinya kalau bahasa agamanya taubat. Karena tidak mudah untuk merebut kemerdekaan. Buktinya walaupun sekarang di era demokrasi banyak negara yang belum merdeka, malah terjadi perang. Apa itu yang kita inginkan? Tidak itu. Ya. Jadi sementara itu. Ya. Nah ini statement ini bukan saja menyentuh, tapi merusak kalbu, Prof. Kita yang mendengarnya jadi pengen merinding ya. Pengen berontak. Ya. Tapi gimana caranya kan juga ini jadi satu persoalan. Nah, apa yang sudah dipaparkan oleh Prof Wawan tadi, Prof Syihab, ada satu pertanyaan yang juga seringkali membuat masyarakatnya bingung. Apakah ini yang disebut dengan budaya korupsi,
mengapa ada kemudian diksi korupsi yang membudaya? Apakah kemudian tidak bertentangan dengan definisi budaya itu sendiri yang menghasilkan sebuah pemikiran karya yang lebih dikatakan lebih jernih terhadap keilmuan, terhadap peradaban gitu. Lalu bagaimana dampak kalau kemudian beberapa pejabat juga mengatakan loh, Prof, wong korupsi sudah membudaya kok susah katanya. Nah, gimana nih, Prof? Pertama, saya mungkin tidak setuju ya korupsi itu disebut budaya ya, karena bertentangan dengan arti budaya itu sendiri kan. Ya. Budaya ada hal-hal yang positif ya, sementara korupsi kita sepakat ya, Prof Wawan, itu perbuatan yang sangat zolim lah gitu ya, sangat negatif ya gitu. Nah, adapun saat ini terjadi bahasa Prof Wawan tadi sudah 8 penjuru ya, kalau kata Prof Mahfud tuh 8 penjuru mata angin tuh sudah dirasuki korupsi di mana-mana. Jadi kemanapun kita menoleh ada adanya korupsi di sana, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, kiri, rada miring sedikit. Ada korupsi gitu kan. Ya bahkan di Kementerian Agama juga ya, Prof ya, itu. Ini juga ada terjadi. Jadi hampir seluruh sebut saja kalau di tingkat daerah SKPD atau dinas terkait ya, atau di relung-relung kampus juga ya gitu, adalah korupsi juga ya. Apakah korupsi waktu, korupsi ya jual beli jabatan ya, wallahu alam ya Pak ya gitu. Nah ini terjadi ya gitu, sehingga mungkin tadi ada diksi korupsi sudah membudaya ya, tapi saya garis bawahi ya, ini sebetulnya bukan sebuah budaya, tapi seperti Prof Wawan sampaikan, malu kita ya gitu kalau para perintis kemerdekaan kita ini atau pendiri negara kita ini melihat kita tinggal hidup enak ya. Tadi saya baca sedikit, kalau tidak ada korupsi di pertambangan katanya kita akan dapat 20 juta ya tiap kepala itu. Ya, tanpa harus bekerja. Tanpa harus bekerja. Artinya memang kalau tadi Pak Ihsan di awal membuka acara, itu uang siapa ya? 340 triliun itu. Mungkin ada uang Pak Ihsan. Uang saya ya, uang Prof Wawan juga gitu yang memenuhi hak kita gitu. Kalau kata bahasa Bali, uang aing lah. Uang aing. Nah itu uang kita sebetulnya. Ini memang salah satu kejahatan yang paling menyakitkan kita, seperti Prof Wawan sampaikan ya, korupsi ini gitu, mengambil hak kita oleh orang yang bukan haknya gitu. Nah ini kan sebuah perbuatan yang menurut saya ya zolim lah gitu ya, nggak harus diampuni ya, meskipun ancaman undang-undangnya belum sampai ke mati. Padahal mungkin ya kalau memang dihitung-hitung ya, kejahatan mana yang paling jahat ya, satu sebut korupsi, dua peredaran narkoba ya Pak, yang sedang lagi marak juga, itu kan sebetulnya korupsi juga itu. Memanfaatkan fasilitas jabatan ya. Saya juga kok bisa ya di sebuah kantor kepolisian negara bisa transaksi, bahkan di lapas. Ya. Lebih parah lagi. Nah ini kan ini berarti ini negara kita negara apa sebetulnya? Padahal polisinya ada, tentaranya ada, universitas di mana-mana ya sekarang alhamdulillah meskipun belum merata seluruhnya ke seluruh negara kita ini, tapi paling tidak sudah ada lembaga-lembaga penjaga moral kita ya gitu. Salah satunya bentengnya dari pendidikan itu. Tadi Prof Wawan sudah menyampaikan ya, memang kembali lagi kalau saya sih ke agama ya, mungkin agama tentunya bukan untuk dihafal-hafalkan doa-doanya saja ya, atau membaca Quran berkali-kali khatam juga kalau tidak diimplementasikan dalam bentuk perbuatan ya ada 100 ya Pak ya. Itu kan sebenarnya bukan untuk dihafal ya. Bagaimana kita mengamalkan kasih sayang itu
Kasih sayang pada negara, kasih sayang pada rakyat, kasih sayang pada sesama, kasih sayang sama mahasiswa kita. Ini kan sebetulnya kalau kita amalkan dengan tidak menyebut istilah-istilah itu, saya lebih kepada penghayatan ya, pengamalan itu. Ya. Sementara itu mungkin Pak Ihsan. Prof, kalau kita setback ke belakang, ini kan pengungkapan kasus 349 triliun oleh Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Nah, kalau kita ke belakang, juga ada pernyataan beliau yang juga membuat kita miris. 90% pilkada di Indonesia itu menggunakan sistem ijon, dan itu nggak ada yang ngebantah, bro. Artinya kalau 8 penjuru mata angin tadi lengkap. Dan saya khawatir bahwa dana ini tadinya dipersiapkan juga untuk oligark dalam rangka membiayai kembali pilkada. Bisa jadi kan, bro, potensi itu ke sana. Nah, dalam konteks itu saya ingin bertanya, karena juga sekarang ini deras juga arusnya, bro. Bagaimana masyarakat mendukung, kemudian membela dan terus mengawal agar Menko Polhukam ini itu tidak sendiri, begitu, dan didorong oleh masyarakat supaya tetap berani apapun resikonya dan harus tuntas sampai ke akar-akar persoalannya. Karena ada perdebatan yang menarik, Prof, dengan Komisi 3 kalau nggak salah. Waktu ini nggak perlu diinisialkan lagi karena terbuka kan. Waktu Bambang Pacul menyatakan bahwa aspirasi masyarakat, terutama pengesahan RUU perampasan aset koruptor, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Dewan tanpa persetujuan bos. Dan itu turut mengecewakan, gitu. Rupanya DPR kita nggak punya nyali, tidak punya keberanian, tidak punya kemampuan untuk berdiri pada kepentingan masyarakat. Nah, sebelum jauh ke sana, Prof, saya ingin tanggapan, apa memang perlu masyarakat ini diberi pemahaman agar mendukung Menko Polhukam mengungkapkan kebenaran, seperti yang sudah misalkan ada beberapa forum rektor, kemudian organisasi aktivis dan sebagainya. Gimana, Prof? Apakah memang harus seperti itu? Ya, di era demokrasi ini sah-sah saja untuk menyampaikan itu. Sekarang ini yang menyebar hoak juga berani kan. Termasuk saya tinggal ngamini ya, karena apa yang tadi digambarkan paling tidak meminimalisir, mengingatkan. Dan saya yakin dengan adanya ini, istilah bahasanya pading beliang satan apa ya? Beliang satan. Kayak cacing kepanasan. Ya, kira-kira saya yakin ada dampak. Jadi Pak Mahfud ini ibarat batu besar yang terjun ke air dan memberikan cipratan. Sebab ada kan air batu yang ngegelondong doang, itu hal ini mah. Nah, ketika ada pengaruh tadi, akhirnya saya kira di era demokrasi sah-sah saja. Yang penting yaitu tadi, ketika jangan keluar jalan. Misal gedung DPR-nya dirusak, ya nggak usah lah. Atau rektornya dibunuhin semua. Ini kan bukan begitu. Tapi back to An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kami sangat menunggu kalau Pak yang diundang, kita kerahkan mahasiswa Dema, Sema untuk dialog ya, mencari solusi. Dan titip, gak perlu anarkis. Capek juga kita nanti. Artinya Prof siap memberikan dukungan pada Menko Polhukam. Ya, setidak-tidaknya doa. Dan saya yakin bukan hanya Menko Polhukam, Hasanuddin Nursi misalkan. Jadi sekali lagi kalau saya bicara ini bukan person ya, tapi lembaganya sebagai Menko Polhukam ini harus dijaga. Saya terus terang dekat dengan Polda, bukan person tapi lembaganya.
Iya, kelakuannya lu tanggung jawab dong di akhirat masing-masing lu diperiksakan gitu. Tapi saya harus dekat baik dengan Polda, TNI, Polri, bahkan dengan Pak Menpolhukam. Lembaga ini harus punya marwah. Nggak boleh itu. Ya termasuk Menteri Keuangan itu sendiri. Tinggal terbuka saja. Ya kan? Sehingga dengan demikian kita merasa merdeka begitu untuk bicara, mereka mengungkapkan pendapat. Saya kira itu. Ya, Prof siap? Ya, artinya sebetulnya sih harusnya sih nggak perlu begitu juga, kita memang harus mendukung gitu kan, tanpa harus ada forum A, forum B gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya yang disampaikan oleh Prof Mahfud itu hal yang positif, dan bahasa saya sih 99% kayaknya betul gitu Pak. Jadi nggak perlu lagi ada forum A, forum B, sebenarnya kita harus mengamini gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kan kalau begitu kan berarti banyak lembaga yang tidak fungsional untuk menjaga itu, sehingga sampai Pak Mahfud bicara. Padahal Pak Mahfud kan seorang menteri, kebetulan Menteri Menpolhukam ya, kebetulan di bawah koordinasi beliau itu ada masalah politik, keamanan kan. Nah, keamanan itu kan ada, biasa dikoordinasikan, ada kejaksaan, ya, ada kepolisian, Polri, pertahanan. Nah ini kan hal-hal yang sebetulnya bahasa saya ini ini negara ya, pengacara negara kan yang harusnya tampil bicara mengawasi hal-hal tadi, soal yang disebut oleh Pak Mahfud tentang korupsi di 8 penjuru mata angin ini. Nah kan banyak ini kementerian di bawah koordinasi beliau gitu kan, dan hadirnya kemudian ada dukungan dari forum rektor ini, forum-forum ini bermunculan. Harusnya sih sebetulnya kita mengamini sebagai rakyat ya. Saya ini sebagai rakyat, saya setuju ya gitu. Apalagi Prof Wawan ini kan rektor. Nah kalau umpama memang diminta ya untuk itu ya nggak ada masalah ya kita untuk kan ini hal yang positif itu. Yang apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud bukan hal yang negatif. Kalau memang nggak sekarang ya kapan lagi? Seperti yang disampaikan oleh Prof jangan sampai kacau balau negara ini ya, chaos ya, oleh karena oknum yang mengkorup uang rakyat gitu. Dan kalau merasa kecipratan dalam arti karena batu tadi terjun misalkan ke air, ya sudahlah, jantan, undur diri atau gimana sebagai pengampunan misalkan. Nah itu kan akan lebih daripada tadi semakin keruh misalkan. Ya, itu. Nah, Prof, ini kalau lihat diskusi ini kan kita ini sedang seperti berkabung. Menangisi diri sendiri. Betul. Sebetulnya mana yang lebih di titik nadir? Mentalitas, leadership, sistem, atau tata kelola, atau semua? Kalau saya lihat dan kita setiap bangsa menyadari lagu kebangsaan ya, yang harus dibangun tuh jiwanya. Ya berarti kan mental. Karena nanti menyebar tuh. Jiwanya baru bangunlah badannya. Ya. Ketika mentalnya udah oke, kan dia ditempatkan dimanapun dia kan oke. Ibarat emas ditaruh di lumpur ya tetap emas gitu. Jadi menurut saya ini mentalitas. Tapi Prof, perubahan mentalitas itu susah loh, karena setiap perubahan dalam pemilu yang ada itu perubahan pada komposisi jabatan, perubahan pada struktur, perubahan pada program, tapi perubahan mentalitas itu nyaris tidak tersentuh gitu. Nah dengan peristiwa ini apakah ada analisis terhadap partisipasi pemilu untuk pemilihan legislatif ke depan? Ya. Bisa jadi ya melihat kondisi saat ini seperti dulu ya awal-awal itu ada gerakan anti memilih, golput, tapi kan itu juga
hal yang tidak baik ya, kita tetap kalau saya sih tidak menganjurkan ya untuk tidak melakukan partisipasi, mengurangi partisipasi karena kita sendiri akan rugi ya. Artinya ya memang tadi kita tidak memilih orang-orang yang memang tidak memiliki mentalitas disebut oleh Prof. Wawan ya kurang baik ya gitu. Kan makanya kan kemarin waktu ribut rame-rame peraturan KPU yang apa tuh yang menolak calon yang pernah korupsi kan, itu jadi rame kan malah ribut antara Bawaslu dengan KPU ya itu, seolah-olah KPU cari star atau pencitraan. Padahal itu menurut saya sih hal yang positif juga semangatnya, meskipun memang menabrak undang-undang tentang pemilu kan ya, nggak menyebutkan yang korupsi itu nggak boleh daftar ya, masih diperbolehkan. Nah lagi-lagi kan ini kembali kepada, kalau dalam sudut pandang saya ini kayak manusia badak Pak Prof. Wawan gitu, nggak teboga kaisin gitu. Kalau sudah punya cacat sih ya nggak usah daftar lagi lah gitu. Ngapain gitu kan? Kalau sudah memang sudah pernah didakwa sekian tahun, masa harus comeback lagi memimpin dan nah ini ada rasa tanggung jawab buat diri, dan kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab juga untuk tidak memilih gitu, untuk tidak memilih kandidat yang memang bermasalah ya gitu. Itu sih Pak Ihsan. Iya, sedikit menambahkan, memang saya nggak masalah lah istilah demokrasi dipakai ya, apalagi kita berkomitmen demokrasi Pancasila. Sehingga ketika Bang Ihsan menyatakan tentang apakah ini mental, apa struktur, memang ini ada saling berhubungan begitu. Kalau ingin demokrasi bermutu, mohon maaf, mestinya calon DPR, apalagi calon wali kota dites dulu. Mestinya begitu ya, supaya tidak ya. Untuk jadi rektor aja ada open biddingnya. Supir taksi juga ada Pak, dites dulu lah. Bukannya minta bayaran dulu? Ya, dites dulu. Ya, sebagaimana di Aceh kalau nggak bisa ngaji, jangan nyalon. Dites ngaji. Nanti yang dilibatkan LPTQ, MUI, open bidding tentang politik nanti dari FISIP yang hadir. Tentang leadership misalkan, nggak apa-apa, apa dari TB, UIN segala. Itu yang dicederai menurut saya. Yang akhirnya apa? Berasa barantang ke semana yang mana bagaimana penting duit. Susah kalau gitu. Jadi demokrasi yang mau dipertahankan harus ada ini. Toh paling tidak camat saja diangkat nggak ribut kok. Ya kan? Lurah diangkat nggak ribut. Saya ingin lebih dibersihkan lagi tuh kalau ada itu tuh. Open bidding lah, jangan hanya untuk ini, tapi untuk politisi segala juga. Saya kira itu catatan aja, sehingga mental juga diperbaiki, struktur juga diperbaiki. Nah, kita kembali pada fokus diskusi, dan insya Allah ini jadi sesi pertanyaan terakhir, Prof. Ya, siap. Karena kita dibatasi waktu. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Wawan dan Prof. Shihab. Dari analisis Prof. Wawan dan Prof. Shihab, kira-kira kasus ini mengarah kemana? Dan siapa yang seharusnya harus bertanggung jawab? Karena 349 triliun itu bukan uang kecil. Gitu loh. Pergularannya kenapa tidak ada? Tadi Prof bilang kan mesti ada yang gentle. Mestinya dengan ada ini kan sudah ada yang ditunjuk, diduga bertanggung jawab. Gimana Prof? Kalau saya tidak melihat apa ke arah mana nih ya, ya justru ke arah manapun uang ini kalau memang ada, jangan cuma angka tadi yang disebutkan Prof. Wawan, Pak Ihsan, ini harus dikembalikan ke negara. Ini harus kembali ke negara, karena ini uang kita.
uang Prof Wawan, uang Pak Ihsan Tapi gitu. Prof Syihab yakin ini akan tuntas sampai ke akar-akarnya dan menjadi sebuah kasus yang bisa disidangkan di meja hijau secara terbuka. Saya yakin ini akan tuntas dengan Bismillah, Pak Mahfud bersama-sama rakyat semuanya mendukung. Ini akan tuntas dan ini memang uang harus kita selamatkan. Angkanya kan tadi besar sekali dan ini kalau bisa diambil dikembalikan buat kemaslahatan masyarakat kita yang memang sedang membutuhkan berbagai hal lah ya gitu. Meskipun kita sudah sekian pelita ya kemarin dan kemudian tambah masa reformasi, kan masih terlalu banyak kekurangan kita ini. Masih banyak hal yang harus kita benahi. Termasuk tadi pembinaan mental itu kan nggak sedikit. Pendidikan mental itu, karakter itu. Ya mungkin salah satunya tadi dengan cara kalau kita mendapatkan uang ini kembali, kita buatlah tadi sekolah-sekolah yang untuk mencetak tadi lulusan yang memiliki mentalitas yang baik. Tapi saya optimis Pak Ihsan ya, Prof Wawan, uang ini harus kita ambil dan harus jelas. Saya tidak tahu ini uang ini perputarannya di area mana ya yang menjadi, tapi di area manapun kalau saya berpikirannya seperti ini bahwa itu harus dikembalikan pada kas negara. Itu saja. Terlepas nanti ini saya nggak kalau misalnya ke arah A, ke arah B ya, ke arah si C gitu kan. Nah ini kan nggak malah akan terjadi kurang ini. Kalau saya berpikir gini, bagaimana caranya mengembalikan uang itu kepada fungsinya masing-masing, pada maknya, kepentingan apa uang ini untuk itu. Ya. Saya lebih ke sana. Terima kasih Prof. Prof Wawan? Saya kira kita harus memperkuat bukan Mahfudnya ya, mempolhukamnya ini. Dia punya kewenangan untuk memanggil seluruh jaksa, TNI-nya, Polri-nya, bahkan BIN. Nah, ini momen sebetulnya, karena itu mudah-mudahan nih suara kita ini nyambung itu atas izin Allah di bulan Ramadan ke nuraninya Pak Mahfud untuk memberikan support. Ya. Dan kita berikan support Pak Mahfud mengajak yang lain-lain. Masih banyak lah orang yang baik-baik di Indonesia Ya, ini, setuju, yang ya. tidak ada di Dewan maupun ini, dan kira-kira begitu. Dan Banten harus berani menyuarakan ya sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian Pak Mahfud MD secara manusia pastilah dia juga perlu support ya dalam hal ini. Tapi lebih dari itu, Polhukam dari kelembagaan ini harus punya koordinator loh, jangan main-main ya. Politik, hukum dan keamanan. Artinya apa? Ya supaya tidak chaos, keamanan tidak terganggu, harus tuntas. Iya. Ya harus tuntas. Saya kira itu. Oke. Sahabat, berikan sikap dan komentar Anda agar Anda tahu berada dalam posisi yang benar. Terima kasih Prof Wawan. Siap. Terima kasih Prof Syihab. Kita akan berjumpa lagi dalam tema-tema lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.